pengembala umat, bukan penguasa. Sementara selama ini banyak umat Islam memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang pemimpin, aplikasinya adalah penguasa dalam konteks negara. Salah Bapak Ibu, tidak landing antara dalil dengan fakta. Sehingga ketika ada aksi-aksi semacam apa yang kita lihat selama ini, itu dianggap berontak kepada pemimpin yang sah. Padahal itu bukan pemimpin yang sah berdasarkan Quran dan Sunnah. Pemimpin yang benar yang sesungguhnya dalam Islam adalah mereka yang akan menjadi saksi ketika amal ibadah kita dibuka. Dan ini yang menjadi pelanjut kepemimpinan Rasulullah SAW. Kasus kedua Bapak Ibu, dalam satu ayat, dalam satu kitab saya temukan ternyata, bukan satu ayat, satu kitab, saya temukan bahwa ternyata ada satu nas yang menceritakan kalau Raja Najasyi pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Raja Najasyi ini bertemu dengan Rasulullah. Lalu kepada Rasulullah beliau berkata, "Ya Rasulullah, qad alimta li annani malikun fi biladi." Ya Rasulullah, Anda sudah mengetahui saya kalau saya ini raja di Najasyi. Semua rakyatku patuh, tunduk patuh kepadaku. Maka apapun yang aku katakan, aku perintahkan, mereka mentaatinya. Tapi sekarang saya sudah masuk Islam ya Rasulullah. Saya sudah masuk Islam dan saya menjadi umat Anda, dan saya wajib tunduk patuh taat kepada Anda, ittiba kepada Anda. Maka sebenarnya Andalah sekarang yang menjadi raja kami. Ini mahkota saya serahkan pada Anda, dan ini kursinya. Silakan, Andalah menjadi raja kami. Kami akan patuh kepada Anda. Raja Najasyi menyerahkan kekuasaannya, jabatannya maksud saya, kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah menerima? Rasulullah tidak menerimanya. La, hada min hakika. Tidak, ini hak Anda. Anta malikum, Anda adalah raja mereka. Walastu bimulkin, aku bukan raja. Walakinnani nabiyullah wa rasul, aku nabi dan rasul Allah. Rasulullah memimpin kita, dan beliau akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita nanti, amal ibadah kita di hadapan Allah. Konteksnya di sini berbeda antara pemimpin dalam persepsi politik dengan pemimpin dalam persepsi ideologi. Apakah ini berarti kita mendikotomikan? Oh tidak, tidak mendikotomikan. Justru ini menunjukkan bahwa kehilafahan Islam ini tidak menjadi ancaman bagi nasionalisme. Kalau nasionalisme ini haram di dalam Islam, kenapa Rasul tidak memusnahkan sistem kerajaan yang saat itu Raja Najasyi menjadi rajanya? Maka Rasul mengatakan, Anda raja mereka. Lakinna amiruhum bil Islam, ammuhum bil Islam, amihim bil Islam. Pimpinlah mereka dengan Islam, pimpinlah mereka dengan cara Islam. Artinya silakan nasionalisme ada, negara ada, kerajaan ada, tapi hidupkan Islam di dalamnya. Apakah ini yang namanya khilafah ancaman bagi nasionalisme? Tidak. Maka saya menolak betul, dan itu fitnah jika khilafah ancaman bagi Pancasila. Sepakat Bapak Ibu? Wah, ini pada lemes ya Bapak Ibu, lagi sahur ya. Apalagi diceritain waktu tidur siang. Baik, tidak masalah Bapak Ibu sekalian yang mati Allah. Nah, inilah makanya muncul fatwa yang aneh tadi. Haram hukumnya kita berdemo kepada pemerintah. Mereka berkuasa atas takdir Allah. Loh, kata siapa Allah menakdirkan itu? Itu pilihan kita. Sebetulnya kita memilih bisa yang lebih baik daripada itu kan Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah kita lakukan. Tapi faktanya siapa yang berkuasa? Nah, ini perjuangan bagi kita, bahwa tidak semua pilihan kita bisa kita wujudkan. Akan ada resistensi, akan ada halangan dan hambatan. Nah, manakala itu terjadi Bapak Ibu, haram bagi kita membiarkan sebuah kemungkaran ada di depan kita, tapi kita tidak mencegahnya. Setidaknya ada dua hadis untuk melakukan pendekatan tentang hal itu. Tentang haramnya kita membiarkan ada kemungkaran di depan kita, dan kita mampu merubahnya, tapi kita diam saja. Yang pertama Bapak Ibu, Rasulullah SAW menjelaskan ketika bercerita tentang azab yang Allah timpakan kepada Bani Israel, terkait dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa. Surat An-Nisa pas surat Al-Maidah, saya lupa lagi. Lu'inal ladina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'alu wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yatanahawna 'anil munkari fa'alu. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Mereka tidak menyeru untuk berbuat ma'ruf, dan mereka tidak mencegah dari perbuatan mungkar. Wa antum ya ummati, dan kalian umatku, illa ta'muruna bil ma'ruf, apabila kalian tidak menyeru kepada perbuatan ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan kalian tidak mencegah manusia dari kemungkaran, la
yu'adzibukumullah 'adzaban aghla fauqa 'adzab ma yu'adzabu bihi Bani Israil. Demi Allah, jika kalian tidak beramar ma'ruf hai umatku dan tidak mencegah dari perbuatan mungkar, tidak menyeru manusia pada kebaikan, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang lebih dahsyat dari azab yang Allah turunkan kepada Bani Israil. Ini hadis yang pertama, bahwa tidak bolehnya kita berdiam diri ketika ada kemungkaran di depan kita, apapun aspeknya dan dalam hal apapun kemungkaran itu terjadi, apalagi dalam hal kepemimpinan umat. Yang kedua, Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dari Abu Umamah kalau tidak salah. Rasulullah bersabda, Inna Allah la yu'adzabul 'amma bi amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa satu bangsa, satu kaum, satu negeri bi amalil khassah karena kemungkaran segelintir orang saja. Kalau yang mungkarnya hanya segelintir orang, enggak mungkin Allah menyiksa satu kaum tadi, satu bangsa tadi. Hatta yarawul munkara baina zahranaihim, sampai ada kemungkaran di depan mereka. Ada kemungkaran di depan mereka, wahum qadiruna ayyunkiruh, dan mereka sebetulnya mampu mencegah kemungkaran itu, apalagi dengan satu langkah mudah. Tinggal ditusuk aja pilihan mereka. Ya, misalnya dengan cara begitu. Fala yungkiru, tapi mereka tidak mengingkarinya, dibiarkan kemungkaran itu terjadi, biarkan itu terjadi atas izin Allah. Enggak boleh kamu memberontaknya. Dia mengatakan begitu. Padahal mereka mampu melakukannya, mencegah kemungkaran itu terjadi. Maka apa yang terjadi kata Rasulullah? Fa idza falu dzalika, jika mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi, adzaballahu al-khassata wal amma, maka Allah akan menyiksa mereka kaum yang berbuat mungkar, dan Allah akan menenggelamkan kaum tadi di dalam azabnya. Bapak Ibu, seolah-olah hari ini dihadapkan kita pada dua pilihan: maju, beramar ma'ruf dan bernahi munkar hingga titik akhir, atau diam diri lalu diazab Allah. Tentu kita akan memilih maju apapun resikonya. Betul Bapak Ibu? Apapun resikonya. Dan kita bisa jadi ketika kita memperjuangkannya, kita kehilangan dunia. Apakah kita lupa dengan firman Allah di dalam Quran surat Fussilat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan kalimat itu. La ilaha illallah. Istiqomah ketika berbagai macam tantangan, ujian datang menguji akidah la ilaha illallahnya. Dia istiqomah seberat apapun kendala yang dan fitnah yang dihadapi. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan Allah turunkan melindungi mereka dengan syarat layak keistiqomahan kita, dengan istiqomah yang benar, mempertahankan la ilaha illallah, tauhid kita tadi. Dan malaikat yang Allah turunkan melindungi mereka dan berkata, Allah takhafu, jangan kamu takut siapapun selain daripada Allah. Takut itu hanya kepada Allah, dan haram takut kepada manusia. Betul Bapak Ibu? Syirik kalau kita mentakuti makhluk, sementara Allah ditinggalkan dalam hal yang sama, di saat yang sama. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Bisa jadi ketika kalian istiqomah mempertahankan tauhid kalian, kalian kehilangan pekerjaan, kalian kehilangan dunia, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan pangkat dan jabatan. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan pada kalian. Bukankah surga lebih daripada apa yang hilang dari kita, Bapak Ibu? Kehilangan harta yang hilang dari kita gara-gara mempertahankan tauhid tadi lebih baik daripada surga yang Allah janjikan? Dan bukankah mereka yang gugur ketika kita berjuang mempertahankan keistiqomahan tadi akan bertemu lagi dengan kita di surga nanti? Ya, akan bersama-sama lagi dengan kita di surga. Nah, ini tidak boleh hilang Bapak Ibu. Akidah ini tidak boleh hilang. Maka sekali lagi, haram hukumnya kita berdiam diri ketika kebenaran diinjak-injak, apalagi oleh mereka yang memegang pampuk kekuasaan. Jika kita berdiam diri ketika Allah dinistakan, syariatnya dihina, agamanya dinistakan, ulamanya dizolimi, diam saja. Apa kata para ulama kita? Para ulama salafus saleh mengatakan hal yang sama dalam hal ini. Salah satunya Abu Ali At-Taqaqah mengatakan, man sakata anil haqqi fahuwa syaitanul akhras. Akhras, siapa yang diam saja dari kebenaran ketika dihina, kebenaran diinjak-injak oleh kezaliman, maka apa yang terjadi? Dialah setan yang bisu.